Lah kato bersyahadat, kalau kenal saja enggak piye syahadat lah nyembah ya carane yo piye ra yo ngono. Padahal Tuhan sendiri sangat benci orang yang bersaksi palsu. Nah kita harus kenal sebenarnya syahadat bermusyahadah. Sugeng dalu Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Asyatoriah Gerobokan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Niki Mbah, melanjutkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Kita meneruskan pertanyaan yang kemarin. Ketika Rasulullah berisra Mi'raj itu mendapat hadiah yang namanya sholat, yang tadinya 50 sampai turun-turun sampai 5 waktu. Nah, ketika umatnya berisra Mi'raj itu juga nopo, apakah juga dapat hadiah sholat seperti Kanjeng Nabi, Romo Yai? Ya, kemungkinan dia juga mendapatkan, tapi kan ya tidak sama. Karena sholat sudah dirangkai oleh Kanjeng Nabi ya. Atau Isra Mi'raj dapat hadiah, dia membawa oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya itu sholat 50 waktu, ditawar sampai wajibnya 5 waktu. Seandainya semua sunah-sunahnya itu dilakukan semua, itu ya cukup 50 waktu. Dan kita umatnya, apakah bisa? Umat Kanjeng Nabi itu, apakah Isra Mi'raj itu cukup dilakukan oleh Nabi? Apakah umatnya juga? Lah, kalau umatnya itu tidak boleh, iba rasul ya kudu neru Kanjeng Nabi to. Sak neru-nerune sak gadu-gaduke semampune. Nah, maka di dalam ajaran Torekoh ini ada ajaran syariat, Torekoh, hakikat, dan makrifat. Yang namanya tataran makrifat itu kan mengetahui tentang pengetahuan tentang Allah. Nah, yang namanya Isra Mi'raj itu kan ya juga sampai kepada Allah ya. Kanjeng Nabi munggah Isra Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, direktori oleh Gusti Allah, didoseni oleh Jibril, diwisuda di Sidratul Muntaha, perjumpaan Nabi dengan Gusti Allah. Nah, di dalam ajaran Torekoh itu juga ngajarkan syariat, Torekoh, hakikat, dan makrifat. Karena ajaran itu diawali dengan syariat, itu sudah melakukan apa oleh-oleh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi sendiri itu malah kebalikan seperti kita. Kanjeng Nabi itu mulai dari makrifat dulu, baru hakikat, baru Torekoh, baru jadi syariah. Mula awaludin makrifatullah. Awal-awalnya agama terbentuk dari orang yang kenal Gusti Allah, itu Kanjeng Nabi. Nah, terus dibentuk itu Kanjeng Nabi membentuk ini dengan diajar agama. Ada agama itu tataran yang mulai dari syariat, naik sampai ke Torekoh, sampai ke hakikoh, sampai ke makrifat. Makrifat ngawuri datang Gusti Allah. Yang namanya kita sampai kenal Gusti Allah itu kan juga makrifat, itu kan ya Isra Mi'raj ya, tanpa Isra Mi'raj apa yo iso dan. Tapi namanya saja sudah tidak dipakai dengan nama Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj dilakukan Kanjeng Nabi ya. Itu hukum kan ya. Tapi sebenarnya kan ya, yang namanya Isra itu kan munggah. Namanya Isra kan berjalan, Mi'raj itu munggah naik sampai ke singgah sana. Ketemu apa yang dituju. Tujuannya menyembah Tuhan, ingin kenal Allah, dia sampai ke Gusti Allah, ayo Mi'raj itu ya. Jadi oleh-olehnya mungkin saja orang yang mendalami kaweruh kasunyatan itu mesti dapat tontonan sing aneka warna. Maka nak kelasnya Nabi yo mukjizat, nak kelasnya wali yo keramat, kelasnya mukmin yo sing darani maonah. Lah kelasnya kita biasa iki ya sekedar maunah lah ya. Anak-anak wahyu ya digugat kae, kono kae. Padahal jane ya sama saja lah ngoten. Ngono kuwi, cuman beda bahasa. Beda bahasa. Dalam arti ngeten,
Ya kita kadang mendapat jenengan tadi ngendika bahwasanya kita juga mendapat sholat, tapi sholatnya berbeda. Niku dalam arti pripun, Mbah? Nah, arti sholat itu sendiri kan banyak tafsiran apa arti sholat ya? Nggih. Sholat ada mengatakan yang menyembah, Nggih. ada yang mengatakan hubungan, dan menyembah dan hubungan itu bagaimana? Maka kalau dibakas menyembah itu mungkin bayangan orang awam itu harus ada yang disembah, ada yang nyembah. Banjur orang awam itu mengatakan seperti raja. Gusti Allah tuh duduk di kursi dampar kecono, teng arsi, ya. Kakinya di bumi, kepalanya di lapisan dusun yang ketujuh sana. Itu Japit Sasgasoro Mungkar Nangkir, di situ bayangannya. Itu walaupun sholat pada hakikatnya itu juga syirik. Nah sekarang Allah kok dibandingkan bahasa perkara yang anyar, yang baru. Itu sama saja membandingkan kali bertolak belakang kali sifatnya Allah sing mukhalafatul lil kawadisi. Dan itu. Jadi itu nyembah Allah juga walaupun itu sembahyang. Nah di situ. Maka dari itu sholat itu bisa dikatakan hubungan. Mungkin saja kalau hubungan itu sangat masuk. Sebab apa yang namanya hubungan? Seperti apa ya, kita menaruhkan tanah misalnya, tanah sekepel taruh di dalam gelas, terus dikasih air penuh, itu tanahnya masuk air apa airnya masuk tanah? Niku pripun niku, Mbak? Ya itu bagaimana? Ya ini. Ini lemahnya mlebu ning banyu apa banyune mlebu ning nah aku ngarani iku saling limput linimputan. Saling meliputi. Diarani airnya masuk di dalam tanah, kok ya juga tanahnya masuk di dalam air ya itu kan? Itu saling melimputi. Jadi artinya tanah itu benda yang padat, kelimputan ini benda yang cair, yaitu namanya dat. Jadi Tuhan itu melimputi kalau memang hubungan kita kenal. Nah, maka Tuhan itu tidak ingin disembah, yang ingin dikenal. Nah, seperti itu. Nah, maka arti sholat sendiri kan sulit kita sampaikan karena itu syariat untuk menyampaikan dengan bahasa ilmiah, istilah dikatakan menyembah. Kita sangat menaruh rasa cinta. Teng mriku niku tadi jenengan apa namanya ngendika bahwasanya secara umum apa bahasa menyembah itu Allah itu diibaratkan seorang raja yang duduk di singgasana arsinya, kemudian dikawal Satgas 2 yang kakinya di bumi, terus apa kepalanya di langit Sab 7. Lah itu juga termasuk syirik gitu. Ya syirik itu secara hakikat loh ya. Itu bahasa hakikat. Nah, untuk menghindari itu semua apa supaya kita bisa menghindari kesirikan, bisa menghindari kesalahpahaman. Terus untuk orang-orang awam yang apa ya, yang suka dengan ilmu toreko dan ilmu kasunyatan, langkah yang harus diambil harus gimana, Pak? Nah, iya bertoreko itu butuh penunjuk jalan yang sudah kenal sama Gusti Allah. Oh, ya. Berarti kesimpulannya bahwasanya ketika kita ingin kenal dengan Allah, kita butuh ilmu yang namanya toreko. Kemudian kita juga butuh yang namanya penuntun, yaitu seorang mursyid. Itu intinya. Niki Mbah, melanjutkan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dirangkum sama konco-konco. Bahwasan nomor 1 itu dari channelnya Mbak Fitri Sejati. Ini mau tanya Mas, lambang Satoriah Muhammad kembar maknanya apa? Dan itu gambarnya kok dikelilingi hewan di air, itu maksudnya gimana? Ini dari channel Mbak Fitri Sejati, Mbak. Pertanyaannya, nah ini jawabannya pripun? Arti Muhammad kembar. Maka kalau bahasa
kitab mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa robah. Nggih. Barang siapa kenal dirinya sama juga kenal dengan Tuhannya. Nah, berarti di dalam lambang Muhammad kembar itu, di dalam aku ada aku, roh rohani. Jikalau roh rohani itu sudah keluar dari jasad bagi orang yang sudah menerima ilmu hakikat, bisa berjumpa rohnya keluar dari jasad, itu namanya roh idofi. Ya. Roh idofi itu sangat tidak beda dengan wajah yang asli seperti orang yang mengkaca. Maka arti Muhammad itu sendiri suci. Nah, maka orang yang sudah kenal pada dirinya sendiri berarti bisa introspeksi, bahkan kita setidaknya bisa berlaku suci. Untuk mengenal yang maha suci. Nah, maka Muhammad kembar. Nah, reneng Nabi kita disyariatkan kanjeng Nabi kita, yang ngepasi saja namanya juga Ahmad atau Muhammad. Bisa dikatakan dan mengatakan Yasin juga ya. Nah, maka di dalam Muhammad adalah Muhammad. Dalam arti Muhammad kanjeng Nabi itu Muhammad jisim. Nah, karena dilahirkan seseorang, dia gak mendapatkan ilmu nurun Muhammad. Di dalamnya juga Muhammad, dia sendiri juga Muhammad. Sesuai dengan namanya juga suci Muhammad. Nah, dengan gambar ini dikelilingi dengan hewan-hewan, ini juga termasuk wilayah kejawen ya. Kejawen dengan intisari manusia dianggap itu orang suci, dianggap itu wali, dianggap itu orang kafir, dianggap itu orang bagaimana, dinilai apakah itu sampai makom nabi atau wali, apa itu tergantung oleh ngatur bulungan songo. Di dalam diri kita ada bulungan 9, itu hewan semua, sifat buaya, sifat kodok, sifat cumi-cumi, apa itu gurita, sangat serakah ya. Nah, ini gambaran seperti buaya dan sebagainya. Jadi bulungan 4 ini, ya, ini juga hasil esok merot saya. Sa esok-esoknya, sa merot-merotnya ya. Ya, petunjuk dari Gusti Allah, lambang ini mitin martabat 7 satria gerubukan. Nah, dengan pelajaran ini kita berzikir, bertorekoh itu untuk mengatur bulungan songo. Iya kan? Kalau kita ibadah mengendalikan bulungan songo, disebut kita wali, apa disebut kita orang kafir, apa kita orang syirik, tergantung oleh ngatur bulungan songo. Nah, maka di dalam torekoh ini mengajarkan mati saat juring hidup. Walaupun kita hidup, kita selayaknya orang bermati, jadi tidak nuruti getaran-getaran gejolak ulang harus kita mengendalikan. Kalau kita katut dengan bulungan songo, kadang-kadang orangnya ya orang tapi sifatnya buaya. Orangnya ya orang tapi sifatnya naga. Orangnya ya orang seperti gurita, nih bukan cikias loh. ya, seperti itu. Oh, berarti kadang-kadang teng masyarakat itu kok nalare kok setan gitu termasuk itu dah. Kewan. Dan maka dalam Isra Mi'raj itu sendiri, Kanjeng Nabi berisra Mi'raj itu dia berangkat mulai dari sifat kewani, roh-roh kewani, dia masuki di wilayah roh-roh insani. Nah, gitu. Jadi berangkat dari roh-roh atau nafsu-nafsu kewani, dia berangkat masuk di wilayah nafsu insani. Berarti kan kata ngeten nggih. Kadang di masyarakat niku muncul kata-kata manusia itu adalah makhluk sempurna. Nah, itu butuh penjelasan sing kedah niki, Mbah. Lah iya iki. Wujude menungso tapi kadang-kadang sipate koyok kewan iki naga, koyok gurita, buaya. Nggih. Nggih, Mbah. Terus ini yang kedua, niki Mbah saking channel Mbak Saja, MB.saja, Mbak Saja namanya. Yang dimaksud manut guru utawi atau takdim guru, takdim kalih guru niku pripun nggih matur suwun. Jadi yang dimaksud dengan manut guru utawi takdim kalih guru niku pripun? Ditangletke. Ya.
yang namanya Torekoh. Kita sudah masuk wilayah Torekoh karena kita sendiri stasiunnya sini kan juga Torekoh ya. Yang namanya Torekoh, dikatakanlah hadis Nabi mengatakan la islama illa bil jamaah. Tidak dikatakan sama kalau tidak ada bersatu. La jamaata illa bil imaroh, tidak dikatakan sama kalau tidak punya pimpinan. La imarota illa bil bi'at, jadi orang darani pimpinan, orang bi'at sumpah setia. La bi'at illa bil to'ah, tidak dikatakan bi'at kalau tidak to'at. To'at itu ya kita akan mengikuti di dalam perintah semua dari guru. Karena sang guru sendiri ya, itu yang namanya pawan, atau dia sudah penuntun yang sejati. Dia tahu bahasa hati, itu saja. Kita tahu bahasa hati karena kita belum bisa mengikuti bahasa kita, tidak mengenal bahasa hati kita sendiri. Nah, maka harusnya pakai guru. Pakai guru yang namanya to'at, karena di dalam Torekoh itu ada cara obat itu apa tuh ukuran obat itu namanya resepnya itu sangat pas. Iki mesti mampu kanggo santriku. Cara kita berobat herbal itu dosis itu sudah diukur dengan guru. Seandainya sampean gitu di kon golek obat, golek opo sing intinya nggone Quran lan hadis, ibaratnya kalau wayang itu anoman kon golek sambil arti, akhirnya manggul gunung. Yo aku arti lho. Nah, kowe nang nggone ulama terus saya golek ning Quran, golek hadis. Lho sok kapan leh rampung ayo. Ngono lho. Oh, berarti butuh nek cara diibaratke niku butuh dosis yang tepat. Supaya kula jenengan seorang salik niku bisa mengenal bahasa hati. Intinya to'at kare dawuhe guru ya, Mbah. Bahasane. Ini yang ketiga, Mbah, saking channel YouTube Ayah Bunda nopo Bunda nih? Bunda. Ayah Bunda. Nyuwun penjelasan tentang syahadat. Matur suwun, syahadat niku napa? Syahadat persaksian yang jelas dalam arti musahadah. Syahadat itu penaksian. Nah, maka dalam rukun Islam pertama itu syahadat. Syahadat itu mengenal siapa yang disyahadatnya disaksikan, katanya Tuhan itu ada. Harus kita bersaksi adanya Tuhan. Yang kalimatnya dengan asyhadu, bersaksi saya la ilaha dan illallah, tiada Tuhan yang kau sembah selain Gusti Allah. Lah Allah itu siapa? Lah ngono ya. Allah itu sapa? Terus dibentuk piye, aku kudu piye, ngadepe piye, aku butuh ketemu carane piye ra yo ngono. Nah, maka kita bermusahadah dalam arti tembung sesahitan. Kita harus bersahadat yang sejati. Kenal sejati yang disembah. Jadi dia bisa kenal di mana kedudukan yang disembah, di mana duduknya yang anyembah. Kenal. Kalau kita hanya katanya tidak kenal Allah itu apa, bayangannya sing warna-warna ya. Ngono lho. Wa ana Muhammad Rasulullah, kudu kenal Muhammad itu siapa. Karena dengan kata kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebelum Nabi Adam sudah ada, ngono lho. Sudah ada. Di Akadiyah terus alam Wahdaniyah, di Sidratul Muntaha itu sudah ada tulisan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia kalau ditulis yang kebenaran kaya iso diwaca ngono kuwi, tapi itu kan kata-kata sangat miring ta ya. Bahasa yang sangat miring. Terus sing maca ya sapa waktu iku mau ngono. Ada murung ngono iki sing maca ya sapa ngono. Itu bahasa ande nek bukan lumut. Berarti butuh pawang itu butuh pawang. Lah kata bersahadat kalau kenal saja enggak piye syahadatnya lah nyembah ya carane yo piye ra yo ngono. Padahal Tuhan sendiri sangat benci orang yang bersaksi palsu. Nah, kita harus kenal sebenarnya syahadat bermusahadah. Dalam mata itu sudah muatabah, muraqabah, mujahadah, mukasabah, terus musahadah, ya bersaksi tadi ya. Berarti menghabah dan ma'rifah.
7 tingkatan. Nah yang ngono. Nggih. Niki yang keempat niki dari akun Umar Sidik 9685. Niki pertanyaan pertama, apa perbedaan taklid buta dan fanatik buta? Niku perbedaannya apa, Mbah? Ya, taklid buta dengan fanatik buta. Taklid buta itu seperti kita kepada guru. Nggih. Itu taklid. Nah, karena kita nu ilmu toreko, hakikat saringan toreko karena harus kita taklid buta kepada sang guru. Karena yang toreko itu sendiri setujuannya itu zaman Rasul itu tujuannya toreko itu bagi orang yang doib, bagi orang yang bodoh-bodoh. Iya kan? Iya. Kanggo wong sing bodoh toreko itu butuh tuntunan. Kanjeng Nabi berpikir umat saya yang paling doib itu bagaimana supaya dia bisa sama-sama masuk surga orang yang kuat. Nah, itu dibentuk dengan ajaran toreko, dengan ajaran zikir, zikiro iki ngene, zikir ngene, niatmu nawaitumu yo dengan saya tak tanggungnya nih gitu. Nah, dituntun itu harus taklid. Karena apa? Ajaran toreko itu beda dengan ajaran fikih. Ngoten lho. Nah, iman itu kan ada 3. Namanya iman taklid. Ya, iman taklid iki percaya gugon Tuhan. Buta jarine sembahyang kudu ngadepe kiblat. Nak ngulon ra kena sebab ora ana soli para dhuwuri ngileni gek ning kiblati. Ya ngono ya. Bari kiblat. Kono wis mbuh sing penting aku manut ngarep. Ngoten lho. Berarti manut grubyuk, mbuh kegebuk mbuh ora sing penting aku manut ya ngono. Lah kuwi iman taklid. Terus Imam Usuluddin iki percayane marang wong kang ahli kitab. Mengenal Gusti Allah lewat kitab. Jadi dia tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah. Harusnya lah wong sing golek tentang Allah ini iki nak nganggo taklid buta gak matuk. Buntu jalane sing apik ya golek keseimbangan, pepadang takon kono. Piye ya ngono nggih. Kowe ya apik, aku ya apik, kabeh iki butuh. Nah, dengan taklid. Tapi nek nggon masuk nang gone sing Imam Arifin. Wong sing kenal nang Gusti Allah bener-bener wong sing makrifat nang Gusti Allah. Iku lah itu dihubungan dengan Isra Mi'raj tadi. Dia dapat bimbingan dari rohaninya itu mungkin saja kadang tidak sama dengan hukum-hukum yang ada, tidak sama dengan fikih, kadang nyebal hukum sak piturute. Terus dalam penyampaian mesti yo beda kaya ora kaya Kanjeng Nabi rek yo ngono nggih. Ora kaya Kanjeng Nabi ngono. Lah, carane kowe bisa makrifat dengan intisari itu mungkin saja dikendalikan bangsa nafsu-nafsu. Iki pengenalan nafsu, kadang ibadah wae, kadang klebu nuruti nafsu. Nah, kadang aku sholat duka, butuh rezeki, ya yang ngono lah. Wah, iki terus didorong dengan nafsu supaya aku bisa sugih. Ngoten kadang kan tidak perbolehkan. Engko barang sembayangnya jungkung, tahajudnya kuat, dukane kuat, ora sugih. Piye yo aku wis nindakake salat, tahajudku wis kuat, dukaku wis mendino, gebathukku nganti ngapal. Kok malah tanggaku sing sugih? Apa malaikat alamate kleru lek kene nggonku kok malah tanggaku sing sugih. Padahal ngarep omahku ki wis pemean sajadah pirang-pirang, rukoh pirang-pirang, kae malah sawet tok malah sing sugih kono ki apa kleru apa piye ra yo. Kok terus nyalahke gurune teng perintah kono lho. Rono kuwi. Jadi maka ajaran toreko belajar sing pertama niku wau ya iku mau bilolinasi. Jadi belajar iki mengingkari gejolak-gejolak hawa nafsu, mesti ini ada pawang tersendiri yang bisa ngatur caranya dia bisa mengenal karo Gusti Allah. Karena apa? Nafsu itu yang sangat membentengi dan nutupi nuri Gusti Allah bagi kita, menutupi pandangan kita kepada Gusti Allah, yaitu nafsu. Nah, yang namanya politik apa itu tadi? Fanatik buta. Fanatik buta ya. Fanatik buta itu larinya sudah lain lagi.
Saiki kono yasinan, padha-padha jamaah yasinan sing diwaca ya yasinan, RT 1, RT 2 ya yasinan. Saiki do apik-apik nggonku, nggonku. Kiaiku to anu, kiaiku to anu kan. Padahal tuh padha-padha oleh yasinan, padha ya mung dek maca to ya. Nggih. Oh iya. Itu namanya fanatik buta. Apik torekohku. Apik torekohku ngono ki mau. Itu masuk fanatik buta. Fanatik buta. Walaupun kita nu yakin guru saya bisa menuntun. Mungkin dia yakin itu bisa disaksikan dengan dia sendiri yang menyadarkan saya dia ya ngono. Iya. Seperti Nabi Musa, ngalim sedunia nggak ada yang ngelawan, tapi dia butuh guru yang menyadarkan yaitu Nabi Khidir. Ternyata ajaran Nabi Khidir bertentangan dengan aturan-aturan Nabi Musa. Oh iya. Nah, contoh sejarah di situ. Nah, Musa waktu itu juga fanatik. Piye to ki perahu apa dimomong berapa miliar gawe iki. Goblok ya itu. Iki bayu ora rupek kok malah dibelah ki piye. Oh nggih. Nah, iki omah desa sing mati geneng sing penghunine kok malah dibangun. Diandani bangun wae entuk kopi lah yo ngono. Nggih. Berarti anu nggih, kados Nabi Khidir nak cara bahasane secara gampang Nabi Khidir itu sudah dituntun sama rohaninya gitu. Ya, Nabi Khidir sendiri itu ada yang mengatakan bahkan dia itu juga malaikat Jibril. Tapi juga ada seseorang yang kelahiran seseorang ya jadi nabi ya Nabi Khidir. Ya. Berarti contoh yang sudah dituntun sama rohaninya itu ya nak digambar ke sejarah. Niku berarti kayak Nabi Musa kali Nabi Khidir. Nabi Khidir iki. Iya, karena apa? Pandangan-pandangan rohani yang sudah dalam itu jauh sana. Tapi pandangan-pandangan fikih itu kan di depan saya. Ngono lho. Oh, beda pandangan. Beda pandangan. Ya di depan tapi jauh sana. Nggih. Terus ngono lho. Ini yang kedua, Mbah. Bagaimana menemukan mursyid sejati yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi? Ya, tidak luput dari tuntunan Kanjeng Nabi juga. Tanda-tanda yang mursyid sejati itu ya orang yang punya sifat Rasul. Ditonton dari gerak-gerik sifat lakune itu wis harus memiliki sifat Rasul 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Sidik artinya benar, dipandang dari kacamata agama apa saja itu benar, itu namanya sidik. Amanah kena dipercaya. Jadi kena dipercaya itu andainya ngomong ya AABB. Tabligh dia menyampaikan Rasulullah, menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah, menyampaikan tuntunan yang benar, tidak dikurangi, tidak ditambah, bahkan dia tidak punya pamrih bentuk apapun. Bangun saja tidak ingin bantuan tuh enggak. Ngono. Coba tonton saiki sing tidak punya memiliki sifat Rasul, bangun wae saiki coba golek pondok pesantren neng kok. Oke, kata pondok pesantren ngono. Nggih, tulisannya itu ada namanya pondok proposal. Oh, nggih. Nggih ta ya. Nggih. Lek ngedeke pondok pesantren ngejoke proposal. Ya, akhirnya yo pro dengan yang morsal-morsal itu. Karena dia tidak punya ya namanya sidik amanat tabligh, sifat tabligh nggih. Dia menyampaikan sesuatu harus ada keuntungan. Wah, kadang-kadang sing kaya aku bahayane ngene iki. Wong aku ya dipadepukan sih. Mongko gerakke iki bangun iki. Iki gerakke iki tujuane kanggo parkiran, iki butuh tanah semene wong siji. Kowe kudu narik semene kanggo semene. Jadi pertama ngono ya tempat ibadah. Tapi akhirnya larinya nanggone lahan, mata pencaharian. Di situ itu kan juga politik kan. Nggih. Gue embel-embeli berkah. Ya, itu tentang itu lah tabligh. Namanya patonah, cerdik. Jadi orang yang sudah menerima wahyu jatmiko. Jadi orang yang sudah kenal sesembahane diutusan sing jenenge Nur Muhammad dan sebagainya.
dia selalu lomban di alam itu, otomatis ngono. Rene Gusti Allah ki mau suci, mungkin saja dia bisa berlaku suci. Gusti Allah ki mau adil, mungkin saja dia bisa membahas sifat adil. Gusti Allah welas asih, mungkin saja dia punya sifat belas dan kasih. Itu tanda-tanda sifat Rasul. Berarti empat-empatnya harus ada. Empatnya harus ada. Hilang misalnya ranti patunah ngoten, kon melayu ngoten, Mbah. Yes, beda meneh. Apa-apa. Walaupun orang itu bodoh seperti Kanjeng Nabi, gak tahu sekolah, ya lah. Iya. Wis tahu cerita Kanjeng Nabi bisa nulis. Apa meneh ndekte ya ora iso. Bisa. Terus Kanjeng Nabi bisa membaca? Enggak bisa. Gak pernah iso, mulo pena nek Kanjeng Nabi rasa nulis rasa maca, wis pena. Ngono. Sing ngaruhi aku ora sekolah ora nulis ora maca. Nggih. Jelas. Terus ini yang kelima, Mbah, dari akun Andi Ahmad. Nah, ini pertanyaan pertama, apakah bertoreko harus umur 40 tahun ke atas? Terus yang kedua, apa anak muda juga boleh bertoreko? Jawabannya pripun, Mbah? Jawabannya, yang mananya maut itu tidak kenal umur. Kalau orang yang ingin tahu jalannya cara maut, ya harusnya ya bertoreko. Karena nom lan tuwa, umur lan umur itu tidak tergantung. Kadang wong umure 70 tahun nalare je bocah. Nggih. Iya lho. Nggih. Kadang je bocah ning nalare wong tuwa. Karena apa? Mengingat bahkan toriko jalan, torikul akhirat, jalan menuju pada akhirat. Orang yang benar-benar ingin mengenal akhirat, orang mengenal tentang Gusti Allah, itu tidak mengenal umur. Ya, tidak mengenal umur. Nah, mati kuwi bayi mati pantes, wong tua pantes, nom tua pantes, gak eneng mati sing ora pantes. Jadi mati ki luwes. Nggih. Ngono. Lah nek pancen butuh ya sing butuh iki apa? Wong tua lan ora tergantung pada umur. Kadang bocah nalare wong tua. Nabine ya kudu tuwa. Nggih. Tuwa ki kudu ngatur metune ngawa lan ngerti metune nyawa. Iki jenenge tuwa. Berarti mboten kedah 40 tahun ke atas. Karena maut tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nom tuwa bocah pantes kabeh. Pantes kabeh. Nggih. Niki sing terakhir, Mbah. Dari akune Mbak Aja. Mbak Aja. Cara membedakan bisikan-bisikan atau perasaan-perasaan itu dari malaikat atau dari setan atau dari Allah. Nopo wonten ciri-cirine, matur suwun. Cara membedakan bisikan-bisikan itu dari malaikat, nopo dari setan, nopo dari Allah. Terus ciri-cirine nak saking setan iku nopo, saking malaikat itu seperti apa, saking Allah seperti apa, Mbak? Yo mau ora takon, mau. Rene takon ngono. Rene wong aku kok lek. Lah iya ta ya? Nggih. Di dalam kerentek fikir manusia namanya kotir. Nggih. Kotir permulaan kesadaran. Yo, lupa dan ingat. Kerentek jenenge. Di dalam kotir itu ada 4. Ya, kotir ilahi, kotir maliki, kotir nafsihi, dan kotir syaiton. 4 kotir itu juga dawuh atau perintah semua. Nah, yang pertama kotir ilahi, mungkin saja ini yang nerima seharusnya orang yang sudah selevel nabi ya. Orang yang sudah selevel nabi. Karena kotir ilahi itu langsung dari Gusti Allah. Iki mungkin saja kanggo wong ngawam sing kaya aku dingin iki ora mampu. Ibaratnya terus Kanjeng Nabi Ibrahim untuk kotir kon tahu mbiyen tahu janji, jangankah hanya kebun sapi, ikhlas ratusan pun seandainya aku punya anak gue tak dijalui kon korbanke tak korbanke kok. Lah itu ditagih Gusti Allah lewat kotir itu. Mungkin saja dalam ujian kotir ilahi, tentu saja ujian dari Gusti Allah. Jadi
Qadir itu perintah dari Gusti Allah. Nah, itu kalau dicerna akal dan pikiran itu sangat merugikan. Nggih, melanggar fikih. Lah nggih. Kon ngamal sedekah salat sing akeh zikir walaupun dipitnah kon rima kon apa pengen ngapusi dan sebagai ibadah mungkin aja ngono. Nggih. Kuwi gak mungkin awake dhewe iki bisa nampa ngono lho. Iku Qadir ilahi dipandang sepentas lalu secara akal. Apa meneh akale zaman saiki modern iki sangat merugikan. Oh, ayo ngono. Nggih. Sangat merugikan. Ora iki kula kono gawe musala iki kowe dudu ngeteni sapi siji wong iki gumun kabeh. Iya, nggih. Goblok kae piye to kae. Iya to? Nggih. Ngono. Jadi Qadir ilahi itu dicerna dengan akal dan pikiran sangat merugikan bagi pandangan nafsu lah ya. Nggih. Lah terus Qadir maliki itu kerentek saka malaikat. Lah malaikat iki duweni sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Dia mendirikan perbuatan yang benar, nahi mungkar menyegah dengan kemungkaran. Yang namanya nyegah kemungkaran, saya ini mendirikan kebenaran, kita sholat, kita ngaji, misalnya kita mau Jumatan, Pak monggo Jumatan, oke. Tapi kalau kita sudah lari ke nggone nahi mungkar menyegah, Mbah, itu botol mbok minum karom, Mbah. Wah, dibalik botolnya. Nggih. Ya, orang rombongan nih botolnya dibalik. Nah, maka Qadir dari Maliki itu perang. Dari malakut ya, malaikat itu perang, sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wong perang namanya orang perang itu mesti butuh ke biaya sing piro-piro. Nggih. Kita butuh ke pengorbanan sing piro-piro. Lah, mbok zaman sekarang ini perangnya perang dan peran. Bagi kata kita merangi kemungkaran, kita merangi kebutuhan, kejahilianan, kemunafikan. Lah, peran dan perang. Perang tapi peran. Nah, kita nanti perang salah satu kita perang fisik membunuh ya di gunung polisi itu ya. Nggih. Peran dan peran. Jadi lebih ke diplomatis gitu. Nah, saiki marep nahi mungkare yo lewat kerawitan, lewat opo, bebasan sing ngono. Ngono kuwi. Saiki kaya dene ning Quran sing ya ayyuhalladzina amanu inama qamru wa masiru antubur rijil amali syaiton wa tamwalatu tak sampai kene masalah kerutuki wong aku. Nggih. Kadang anakku dhewe nentang kok. Apa alasane? Zaman modern, Pak. Nggih. Wow. Saiki ki wis piye zamane? Zaman milenial. Wah, ngono kuwi. Zaman modern apa yo iso? Apa iso ngono kuwi. Nggih. Iki tentang saiki Qadir ilahi, Qadir maliki itu dipandang sepentas selalu tidak menguntungkan tapi merugikan. Beberapa nafsu ya. Nggih. Lah saiki Qadir nafsihi, nafsu iku kadang wani melarat tapi gila hormat. Maksudnya pripun, Mbah? Misalnya iki eneng bangun masjid, madrasah, aku duwe sapi 5 tak teke kono sing loro ben untuk sanjuan untuk piye karepe dene gila hormat ben dihormati wong ben dilem wong ya dalam kemungkinan masyarakat itu bagus tapi di dalam pandangan Allah nol besar seh enten pangarep-arep ya nol besar iki bunderi kayak tampah mbok korepno besar ya nggih. Jadi masih butuh keuntungan walaupun sekedar kehormatan. Nafsu. Nah, ngono lho, pamrih. Terus Qadir syaiton sama sekali nggak ada baiknya. Sama nganggo sekali. Loh, namun setengah kali kan gak. Nggih. Nah, mas setengah sangat sekali. Belas beber bisa. Nggak ada kebaikannya. Di mana saja hanya mencari keuntungan sendiri. Bahkan dari sini pun tidak untung dulu. Ya, itu jelas dalam lo. Kita pilih jadi dua antara nafsu keilahiyah dan nafsu syaitoniyah. Nafsu keilahiyah itu ya Qadir maliki dan Qadir ilahi. Barang siapa hidupnya mengikuti nafsu keilahiyah maka matinya nanti akan husnul khotimah. Tapi siapa yang mengikuti nafsu syaitoniyah maka nanti matinya akan su'ul
khotimah. Itu tentang kotir di dalam rentek perintah bisikan waswasil konas aladi iwasupi suduri nas yang membisiki di dalam hati. Ya. Kangge ngenal niku, Mbah. Kangge ngenal bisikan-bisikan niku supaya nembe iso kenal. Kembali lagi ke butuh pawang wau nggih, Mbah. Ya, butuh toreko karena toreko tidak mengenal hukum. Nggih. Murid-murid toreko dikenalkan nafsu karena kalau dia tidak kenal nafsu maka dia tahu umpan-umpannya nafsu. Kadang-kadang tuh goro-goro pahala berlaku dosa tidak tahu kok ngono lho. Contone napa niku, Mbah? Buat contone saiki sing jenenge sedekah nganggo masjid ku apik. Nggih. Judi. Jadi penyanyi, jadi ketoprak, ya penting yo untuk duit sing penting kena tadi sedekah. Sedekah ra yo ngono kuwi. Termasuk munggah kaji nganggo dit korupsi. Korupsi. Tapi secara hukum sah niki, Mbah. Sah. Oh. Sapa kok ora sah? Mbok kuwi lek korupsi, mbok kuwi lek berandal wong salat wong sah, gak saya rasa. Karena di situ ada mizan, timbangan. Nggih. Abot APE po abot LE. Nggih, tapi secara hukum sah. Secara hukum sah. Engko enek hisab dhewe. Nah, wong korupsi ora ditolak kok. Nggih. Oke. Itu tadi ada 5 pertanyaan, 6 pertanyaan yang sudah dijawab sama Romo Yai. Masih ada lagi? Ini untuk pertanyaan itu pertanyaan ini tuh belum penjelasan rugi hewan itu ini modal itu. Nah, tentang itu ya ini ditanyakan apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu, Mbah. Jadi dari channel, dari akunnya Lukman Bontot 2221 2221. Niki pertanyaannya, minta penjelasan, Mbah, perjalanan roh hewan itu terus gimana, Mbah? Matur suwun. Ya, setelahnya kita membaca tentang hewan itu sudah terlanjur. Hewan itu memorinya sangat tipis. Ya. Karena surga dan neraka yang menerima itu memori ditambah dengan nafsu. Ya, jangankah hewan, menungso itu sosoknya manusia, tapi jiwanya juga hewan. Bisa hewan, ya. Oh, ngono lho. Ojo teko hewan iki, menungso iki 9 hewan di dalam dirinya. Iya. Iya lah, barang siapa hidupnya dia selalu mengikuti buat hewan ini, itu ya hewan, nanti terlemparnya jadi hewan. Wah, ngono lah. Sifatnya maka Tuhan itu kita melakukan kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu kesalahan dibalas 1 kesalahan. Itu. Nah maka dari itu, dia wakidia yang koridia sekarang terus alam misal alam ajisam sekarang insanu kamil insane iki menungsone iki sempurna, tapi jiwane iki sempurna apa dudu? Ngono lho. Nggih. Walaupun menungso tapi dia berlaku lagak-lagane bendina kerjaane iki sing dilakukan kewan, iki bojone tanggane apa dudu, oh ya ora kenal. Dan sebaik iki batal apa karom, iki luku apa singkal, iki katok apa suwal, iki blakem apa aspal. Wal kedua waton kontal jari kalal nyengkal, iki kewan. Walaupun sosoknya manusia, tapi sebenarnya hewan bersosok manusia. Lah, yang sudah jadi hewan, Mbah, nanti ketika meninggal niku rohnya itu kemana? Nah, yang sudah jadi hewan dalam aturan agama itu, apabila hewan itu yang nyembelih orang yang beragama, yang punya jopo, duwe mantra, wong Islam ya duwe donga kanggo nyembelih, dia langsung Gusti Allah, itu yang tertolong jadi sempurna, menghilangkan memori di dalam dia lah. Saiki nak mati sing mati nesto dipateni karo
Wong sing ora guna ya jeneng mateni wong kafir diajak wong sing ora batal karong. Nah, itu kembali ke Arab. Dalam arti apa? Dia tidak memiliki surga, bahkan tidak memiliki neraka. Oh. Dalam arti tidak memiliki surga dan neraka niku wong turu. Oh. Nggih. Oke, masih ada lagi? Oh. Ini pertanyaan yang dirangkum ada 7 pertanyaan sudah terjawab. Jadi untuk pemirsa setia channel YouTube Martabat 7, ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan akan dirangkum sama tim kami. Nanti akan dirangkum, dipilah dan dipilih, nanti akan ditanyakan ke Romo Yai langsung. Jadi nanti kita juga siarkan seperti saat ini. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita tutup. Matur sembah nuwun Mbah. Terima kasih Romo Yai atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi, tapi sebelumnya saya juga terima kasih kepada seluruh pemirsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.